Chapter 11. Sulit membuka botol. Han Li tidak bertemu banyak orang dalam perjalanan kembali kecuali beberapa murid senior yang penasaran mengapa Han Li berjalan terlatih-tatih saat pulang. Tetapi karena dia tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Saat dia kembali ke kamarnya, rasa sakit di jari kakinya semakin tak tertahankan. Han Li duduk di tempat tidurnya dan melepas sepatunya untuk memeriksa lukanya. Pembengkakan itu luar biasa. Jari kaki kanannya memiliki tonjolan yang mengesankan, sementara kutikula di jari kakinya berubah menjadi merah darah dan menyerupai cabai besar. Han Li dengan cepat mengeluarkan sebotol herbal dari bawah bantalnya. Dibuat dengan cermat oleh Dr. Mo, obat ini mempercepat pembekuan darah ke tingkat yang mencengangkan. Dr. Mo tidak mudah memberikan obat kaliber ini. Awalnya ditujukan untuk Zhang Tai, yang pasti akan menderita cedera saat berlatih jalan gajah lapis baja. Han Li tidak berpikir bahwa dia akan menjadi orang pertama yang menggunakan obat itu. Membuka botol obat, aroma herbal yang kuat memenuhi ruangan. Dia mengoleskan sedikit pada lukanya dan segera merasakan sensasi santai. Seperti yang dikatakan Dr. Mo, itu memiliki efek langsung. Obat Penatua Mo benar-benar luar biasa. Han Li mengambil kain bersih dan membungkus kakinya sebelum memakai kembali sepatunya. Bagus sekali, rasa sakit itu perlahan mereda. Dia mulai mengambil langkah-langkah kecil, seolah menguji ambang rasa sakitnya, mengangguk puas karena dia merasa bahwa bergerak lebih mudah dari sebelumnya. Sekarang, saatnya untuk memecahkan teka-teki yang ditimbulkan oleh botol misterius yang telah menyebabkan cedera seperti itu padanya. Han Li mengeluarkan botol dari jubahnya dan menyekanya hingga bersih untuk mengembalikan kilau alaminya. Botol ini tidak terlalu besar, dan satu tangan bisa melingkari seluruh lehernya. Itu sebenarnya lebih kecil dari botol yang berisi obat Dr. Mo. Botol itu memiliki kilau hijau mengkilat dan diukir dengan pola daun hijau tua yang tampak hampir hidup. Ketika Han Li merasakan kontur desain di permukaan botol, hampir seperti ada daun yang tertanam di botol itu sendiri. Menimbang botol di tangannya, Han Li tidak tahu jenis logam apa yang digunakan untuk membuat botol ini, atau bahkan porselen. Botol itu tidak memiliki rasa logam yang dingin, juga tidak memiliki kilau porselen. Han Li telah mengamati botol itu cukup lama, dan satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah dia tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membuatnya. Nuansa hijau tampak secara intrinsik merupakan bagian dari bahan itu sendiri, bukan warna yang ditambahkan setelah dibuat. Melihat betapa rapatnya botol itu, Han Li secara alami menjadi penasaran. Mengamati botol itu, dia sangat ingin melihat apakah ada sesuatu di dalamnya atau tidak. Sekali lagi menggunakan kekuatannya, dia mencoba membuka tutup botolnya. Sekali mencoba, dua kali mencoba, tiga kali mencoba. Seolah-olah tutup botol itu menyatu dengan lehernya. Itu hampir seperti menolak untuk bergerak. Han Li tercengang, kembali ketika dia pertama kali mengambil botol. Karena gelombang rasa sakit menyerangnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk membukanya dan tidak menyadari betapa keras kepala botol itu. Tapi sekarang setelah Han Li selesai merawat kakinya dan menggunakan kekuatan penuhnya, dia terkejut bahwa dia masih tidak bisa membuka botolnya. Han Li mencoba memutar tutupnya sekali lagi sampai lengannya mulai terasa sakit, tapi tetap tidak berhasil, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti. Dia meregangkan dan mengendurkan lengannya, menggerakkan pergelangan tangannya. Baru saja, dia telah menghabiskan banyak energi untuk membuka botol, dan usahanya telah membuat pergelangan tangannya tegang. Sambil memegang botol di bawah matanya, dia mulai memeriksanya lebih dekat. Sayangnya, tidak ada mekanisme rahasia di bawah tutupnya yang memungkinkan dia untuk membukanya dengan mudah. Ini membuat Han Li frustrasi. Dia tidak bisa membuka botolnya, jadi bagaimana dia tahu apakah ada sesuatu di dalamnya atau tidak? Jika itu disegel seketat ini, maka pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Han Li memegang botol dengan erat di tangannya, menatapnya dengan tatapan kosong. Pada akhirnya, dia telah memutuskan bahwa dia akan membiarkan Zhang Tai, yang berkali-kali lebih kuat darinya,
mencobanya dan melihat apakah dia bisa membukanya. Dia tahu bahwa Zhang Tai saat ini dapat dengan mudah mengangkat lebih dari 10 ember air ke atas dan ke bawah pegunungan seolah-olah itu bukan apa-apa. Saat ini, Zhang Tai yang mengisi ulang air di tangki air besar setiap hari. Setelah dia memutuskan, Han Li menuju ke tempat Zhang Tai, berharap dia akan segera kembali. Menunggu seseorang benar-benar tidak menyenangkan. Han Li merasa waktu berlalu dengan sangat lambat. Akhirnya, setelah menunggu lama, terdengar suara berderit saat Zhang Tai mendorong pintu hingga terbuka. Melihat ke atas, Han Li melihat bahwa Zhang Tai hanya mengenakan pakaian tipis. Seluruh tubuhnya mengepul saat dia berkeringat dengan bebas. Han Li tahu bahwa ini adalah hasil dari kultivasinya, jadi dia tidak merasa aneh. Melihat Han Li sudah berada di rumahnya menunggunya, Zhang Tai tercengang. Tapi sebelum Zhang Tai bisa mengatakan apa-apa, Han Li dengan tidak sabar menyodorkan botol ke arahnya. Saudara Zhang, tolong pinjami saya bantuan Anda dan bantu saya membuka botol ini. Di mana kamu menemukan ini? Kelihatannya agak bagus, Zhang Tai berkomentar sambil mengambil botol itu. Ai, botol ini tertutup rapat. Sangat sulit untuk membukanya. Apa yang digunakan untuk membuat ini? Zhang Tai memotong langsung ke pengejaran. Dia juga tidak bisa membuka botolnya. Saya tidak bisa melakukannya. Botol ini tidak akan terbuka. Mengapa Anda tidak mencari murid senior untuk membantu Anda? Zhang Tai menggelengkan kepalanya meminta maaf dan mengembalikan botol itu kepada Han Li bersama dengan sarannya. Bahkan kamu tidak bisa membuka ini. Han Li semakin cemas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mondar-mandir di sekitar ruangan. Apa yang terjadi dengan kakimu? Zhang Tai bertanya saat dia melihat kaki Han Li. Tidak apa, saya menendang batu di jalan. Han Li tidak tahu mengapa, tapi dia belum ingin memberitahu Zhang Tai tentang pertemuannya yang mengejutkan dengan botol itu. Saat ini, dia ingin merahasiakan botol itu sebagai rahasia pribadinya. Han Li merasa sangat kecewa di hatinya. Dia tidak ingin duduk-duduk dan mengobrol dengan Zhang Tai saat ini, dan setelah bertanya sebentar tentang perkembangan kultivasinya, Han Li segera meninggalkan ruangan dan kembali ke tempatnya sendiri untuk memikirkan cara menyelesaikan masalah pribadinya. Kembali ke kamarnya, Han Li meletakkan botol di atas meja dan menatapnya dengan intens. Pada saat yang sama, pikirannya mencoba memikirkan solusi untuk membuka botol misterius itu. Chapter 12. Memecahkan botol. Peng. Han Li dengan erat menggenggam botol itu dengan tangannya, dan dengan amarah di matanya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan botol itu ke meja. Jika aku tidak bisa menggunakan kekuatan tubuhku sendiri, maka aku akan menggunakan cara lain untuk membukanya. Han Li memutuskan setelah memikirkan berbagai cara untuk membuka botol yang menjengkelkan itu. Han Li sudah lama mengetahui bahwa menggunakan kekuatan kasar dan kekerasan bukanlah solusi. Jenis metode ini, meskipun sederhana dan kasar, biasanya yang paling efektif. Tetapi saat dia memikirkan botol indah dengan desain misterius dan rumitnya yang hancur berkeping-keping, Han Li bisa merasakan sakit yang tumpul di hatinya menariknya kembali, menyebabkan dia sangat tidak mau melepaskan harta yang begitu indah. Jika ada metode lain untuk membuka botol misterius itu, Han Li akan memilihnya daripada menggunakan kekerasan. Jika dia meminta bantuan murid senior lainnya, mereka mungkin bisa membukanya, tetapi Han Li tanpa sadar mulai memperlakukan botol misterius itu sebagai barang berharga dan sangat enggan untuk memberitahu orang lain tentang keberadaannya. Han Li saat ini hampir gila karena rasa ingin tahunya tentang botol misterius itu. Meskipun dia tahu bahwa itu mungkin hanya botol kosong, dia masih berani bertaruh bahwa botol itu melindungi sesuatu yang berharga. Semakin dia tidak bisa membuka botol, semakin dia penasaran. Jika dia tidak bisa memecahkan misteri di dalam botol, maka dia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak di malam hari. Setelah dia memutuskan tindakannya, Han Li diam-diam menyelinap ke gudang peralatan, memilih palu besi kecil dari banyak peralatan yang tergeletak di sana, dan membawa palu itu kembali ke kediamannya. Kembali ke rumahnya, Han Li mengambil setengah bata dari sudut kamarnya dan meletakkan botol di atas bata.
Han Li mengangkat palu dengan tangan kanannya, dan dengan cepat menghantam tubuh botol itu. Peng! Takut menggunakan terlalu banyak kekuatan dan secara tidak sengaja menghancurkan apapun yang ada di dalamnya, Han Li hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya untuk menguji kekerasan botol. Hanya setelah memeriksa botol dan menemukan bahwa itu tidak rusak, Han Li bersantai. Dia mulai meningkatkan jumlah kekuatan yang dia gunakan dalam setiap serangan. Peng, kekuatan 50%. Peng, 70% kekuatan. Peng, 100% kekuatan. Peng, 120% kekuatan. Han Li mengerahkan lebih banyak kekuatannya ke dalam setiap pukulan palu. Saat gerakan tangannya semakin panik, kecepatan pukulannya semakin cepat. Bahkan setelah dia memecahkan batu bata di bawahnya, botol itu tergeletak di sana dengan polos tanpa satu goresan pun di permukaannya. Han Li tercengang, tidak dapat memahami kekerasan botol. Menggunakan tangannya untuk merasakan permukaannya, tidak ada bekas kerusakan. Permukaan hijau mengkilap itu tetap tidak bercacat tanpa ada tanda-tanda usaha keras Han Li. Ini benar-benar di luar dugaan Han Li. Han Li benar-benar yakin sekarang bahwa botol ini terbuat dari bahan yang tidak biasa. Ada kemungkinan 90% bahwa item ini hilang oleh seseorang dengan status tinggi. Pemiliknya mungkin telah mengirim orang untuk menyisir lereng gunung untuk mencari benda misterius ini. Jika Han Li ingin menyimpannya, dia harus menyembunyikannya di lokasi yang sangat rahasia dan tidak membiarkan orang lain mengetahui keberadaannya. Di dalam hatinya, Han Li mengikuti filosofi penemu, penjaga, pecundang, orang yang menangis. Selama seseorang tidak mendapatkan item dengan mencuri atau merampok, bagi Han Li, item yang diperoleh adalah haknya. Jika itu barang biasa, Han Li mungkin bersedia mengembalikannya kepada pemiliknya, tapi botol misterius ini, tidak ada kesempatan. Melihat botolnya, dia menduga bahwa barang ini kemungkinan besar telah salah tempat oleh beberapa anak kaya dari keluarga besar atau seseorang dengan status tinggi. Sayangnya, Han Li tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang dari kedua kategori ini. Sejak kecil, Han Li berasal dari keluarga yang sangat miskin. Meskipun bekerja sangat keras dan hidup seperti anjing, mereka seringkali tidak mampu membeli makanan lengkap. Di Sekte 7 Misteri, ada dua tipe orang. Tipe pertama adalah mereka yang membuang-buang uang, menghambur-hamburkannya untuk kemewahan yang dekaden. Mereka memperlakukan uang seolah-olah itu adalah air, membelanjakannya dengan bebas dan tanpa perhatian. Setiap kali Han Li melihat ini, perasaan marah yang tidak nyaman akan muncul di hatinya. Tipe orang kedua adalah mereka yang memandang rendah murid-murid yang lahir di pedesaan. Mereka sering menyalahgunakan orang yang kurang beruntung dengan kata-kata pedas dan tindakan jahat. Jika terjadi konflik antara mereka dan penduduk desa, sekecil apapun konfliknya, orang tipe kedua biasanya akan membentuk kelompok dan memukuli anak-anak yang lebih miskin. Han Li sendiri mengalami pelecehan yang adil. Dia telah dipukuli oleh anak-anak kaya sampai wajahnya bengkak dan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Han Li harus beristirahat selama beberapa minggu untuk pulih sepenuhnya. Adapun orang-orang dalam sekte yang memiliki uang dan status, Han Li juga tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Contoh yang baik adalah Pelindung Wang. Meskipun menerima suap dari paman ketiganya, Pelindung Wang tidak melakukan apapun untuk membantu Han Li saat dia mengikuti ujian. Sebaliknya, Pelindung Wang telah bias terhadap Wu Yan. Terlepas dari kenyataan bahwa Han Li tidak memiliki kesempatan untuk melihat banyak tokoh besar yang tinggal di sekte tersebut, citra mereka telah lama ternoda oleh tindakan Pelindung Wang. Setiap kali kedua tipe orang ini kehilangan barang-barang mereka, Han Li tidak berniat mengembalikan barang-barang itu. Dia bahkan akan mengerjai mereka dengan menyembunyikan barang-barang di lokasi yang tidak jelas. Setelah memikirkan hal ini, Han Li memutuskan untuk melepaskan kantong yang selalu tergantung di lehernya. Ibunya sendiri yang menjahit kantong itu dari kulit tahan air. Di dalam kantong itu ada jimat keberuntungan yang terbuat dari gigi babi hutan. Ibunya berharap ini akan melindunginya dari bahaya dan penyakit. Han Li membuka kantongnya dan menyembunyikan botol misterius di samping jimat keberuntungannya. Dia kemudian dengan cepat menyegel kantong itu dan meletakkannya di lehernya. Setelah melakukannya, dia mengamati sekelilingnya. Untungnya,
Tidak ada orang yang pernah melihatnya atau botol misterius itu. Setelah mengambil begitu banyak tindakan pencegahan, Han Li merasa lebih aman dan membuang semua kekhawatirannya bahwa pemiliknya akan menemukan benda itu dan mengambilnya darinya. Han Li diam-diam meletakkan palu di gudang peralatan dan dengan santai berjalan kembali ke lembah tangan dewa. Saat dia terlatih-tatih kembali ke kediamannya, malam telah tiba. Chapter 13. Fenomena aneh. Karena kaki Han Li terluka, Zhang Tai secara pribadi mengantarkan makanan ke rumah Han Li dan menemaninya makan malam. Melihat Zhang Tai yang canggung di rumahnya, memindahkan kursi dan mengatur meja, Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Perhatian Zhang Tai menyebabkan jejak kehangatan memasuki hatinya. Setelah meja diatur, keduanya bercanda sambil makan, mendorong makanan ke dalam mulut mereka sambil bertanya tentang kemajuan kultivasi masing-masing. Saat Han Li mengemukakan jalan gajah lapis baja, Zhang Tai menghela nafas dengan sedih. Saat ini, Zhang Tai hanya berhasil mengembangkan keterampilan bela diri ke lapisan pertama tetapi sudah setengah disiksa sampai mati oleh rasa sakit yang luar biasa. Dia harus berendam di pemandian herbal yang berbau busuk setiap malam serta menderita pemukulan dari Dr. Mo yang dirancang untuk menguatkan tubuhnya dan memperkuat tulangnya. Metode kultivasi yang tidak sopan ini telah menyebabkan Zhang Tai tidak bisa tidur semalaman. Karena seluruh tubuhnya bengkak karena pemukulan, saat kulitnya menyentuh tempat tidurnya, dia akan menggertakkan giginya kesakitan. Baginya, mengolah jalan gajah lapis baja hanyalah mimpi buruk. Sehubungan dengan kultivasi Han Li dari nyanyian peramal tanpa nama, Zhang Tai tidak bisa menahan rasa iri di dalam hatinya. Dia merasa Han Li hanya perlu menghabiskan waktunya dengan tenang dalam meditasi seperti seorang biksu. Mendengar emosi Zhang Tai, Han Li tidak mengatakan apa-apa untuk membelanya. Dia juga menyadari bahwa kultivasinya jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan kerja keras Zhang Tai. Han Li agak bisa memahami ketakutan Zhang Tai terhadap jalan gajah lapis baja. Saat dia maju melalui 9 lapisan jalan gajah lapis baja, dia harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan. Meskipun kesulitan, Zhang Tai tetap bertahan, menolak untuk menyerah. Han Li tidak bisa tidak mengagumi dan menghormati Zhang Tai karena kepribadiannya yang pantang menyerah. Jika Han Li berada di posisi Zhang Tai, dia tidak akan pernah memilih untuk berlatih keterampilan yang mendominasi seperti itu. Bahkan jika keterampilan itu bisa mengubahnya menjadi ahli yang mengguncang dunia dalam semalam, dia masih akan menolaknya. Mereka berdua hampir selesai makan malam saat mereka berbicara dengan penuh semangat tentang seni bela diri. Setelah makan selesai, Zhang Tai membersihkan mangkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, dia masih mengingatkan Han Li untuk merawat kakinya yang terluka dan tidur lebih awal. Berdiri di pintu, Han Li memperhatikan saat Zhang Tai pergi dan dengan cepat kembali ke rumahnya, menutup semua jendela kecuali sedikit celah di langit-langit untuk memungkinkan udara mengalir sebelum mengeluarkan botol misterius dari kantong kulitnya. Han Li hanyalah seorang anak berusia 10 tahun dengan rentang perhatian yang pendek. Setelah mempelajari botol untuk waktu yang singkat, dia dengan cepat bosan. Dengan cedera kakinya, Han Li juga merasa agak lelah dengan pergantian peristiwa hari ini. Tanpa sadar, dia tertidur di tempat tidurnya dengan tangan memegang botol. Waktu berlalu, tepat ketika Han Li sedang tidur nyenyak, dia tiba-tiba merasakan perasaan sedingin es mengalir dari tangannya. Han Li tanpa sadar menggigil, dan dia dengan paksa membuka kelopak matanya yang berat, menatap tangannya dengan linglung. Oh, dia segera duduk dengan mulut terbuka karena shock, sedemikian rupa sehingga air liur menetes dari mulutnya yang menganga. Dia tidak lagi merasa mengantuk, sebaliknya, perhatiannya tertuju pada pemandangan aneh di depannya. Sinar cahaya putih bisa terlihat berseri-seri melalui celah dari langit-langit. Sinar terkonsentrasi di sekitar botol yang dipegang Han Li di tangannya, membentuk banyak titik cahaya putih seukuran beras di permukaan botol. Itu memberi kesan bahwa botol itu diselimuti oleh sinar cahaya putih. Sinar cahaya tampak sangat lembut, tidak mengancam sama sekali,
dan perasaan sedingin es itu justru berasal dari sinar cahaya. Han Li menelan seteguk besar air liur dan akhirnya mengalihkan pandangannya dari botol. Seolah-olah itu membakar tangannya, dia dengan cepat melemparkan botol itu ke satu sisi sebelum bergegas ke sisi lain ruangan. Setelah beberapa saat waspada, dia menyadari bahwa tidak ada yang salah dan perlahan beringsut ke arah botol misterius itu. Botol misterius yang diselimuti oleh cahaya putih, selain terlihat cantik, tampaknya memiliki aura yang bukan berasal dari dunia ini. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum menggunakan jarinya untuk menyodok botol beberapa kali. Melihat tidak ada reaksi, dia dengan hati-hati mengambil botol itu lagi. Menempatkan botol di atas meja, dia berbaring di tempat tidur di dekatnya dan mengamati dengan cermat fenomena yang belum pernah dilihat sebelumnya ini. Han Li memusatkan perhatian penuhnya pada botol misterius itu selama sekitar 1,5 jam bahkan tanpa berkedip sebelum akhirnya dia menyadari beberapa rahasia yang disembunyikan oleh botol misterius itu. Botol misterius itu terus-menerus menyerap butiran cahaya putih seukuran beras yang mengelilinginya. Tidak hanya menyerap, seolah-olah manik-manik cahaya putih memiliki keinginannya sendiri dan bertarung satu sama lain untuk menjadi yang pertama memasuki botol. Han Li melihat peristiwa yang sangat aneh ini dan menggunakan ujung jarinya untuk menyentuh butiran cahaya putih. Rasanya sedingin es. Selain ini, tidak ada yang istimewa tentang itu. Han Li memiringkan kepalanya dan melihat ke atas. Sinar cahaya putih masih bersinar melalui celah di langit-langit seolah-olah mereka tidak berniat untuk berhenti. Han Li mengamati interior kamarnya untuk memastikan semua pintu dan jendela tertutup sebelum mencondongkan kepalanya untuk melihat ke langit-langit sekali lagi. Han Li tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah pikiran. Dia dengan ringan mendorong pintu hingga terbuka, mengeluarkan kepalanya dan mengintip ke sekelilingnya. Untungnya, saat itu tengah malam, selain serangga, tidak ada orang lain. Han Li kembali ke kamarnya, mengambil botol dan memasukkannya kembali ke dalam kantong sebelum bergegas keluar lagi. Dia berlari menuju lokasi terpencil sebelum berhenti, meneliti keempat arah dan memastikan tidak ada orang di dekatnya. Han Li dengan hati-hati mengeluarkan botol dari kantongnya dan meletakkannya dengan lembut di tanah. Sementara botol misterius telah disegel di kantongnya, sinar cahaya putih telah menghilang. Namun, Han Li tidak khawatir. Seperti yang dia duga, setelah menunggu beberapa saat, sinar cahaya putih mulai berkumpul di sekitar botol dari keempat arah. Kali ini, sinarnya jauh lebih padat daripada sinar yang dihasilkan di rumahnya. Mereka dengan erat menyelimuti botol misterius itu dalam selubung cahaya putih, membentuk bola cahaya seukuran kepala manusia. Chapter 14. Cairan misterius. Han Li berteriak kegirangan dan mengepalkan tinjunya ke udara. Dengan melakukan itu, dia mengungkapkan bahwa dia memang masih anak-anak. Asumsinya tampaknya benar, ketika botol berada di ruangan gelap, jumlah cahaya yang tertarik padanya cukup kecil. Namun ketika berada di area yang luas dan terbuka, jumlah cahaya yang tertarik padanya jauh lebih besar jumlahnya. Tapi apa yang menyebabkan cahaya berkumpul? Apa gunanya disajikan? Meskipun dia tidak tahu jawabannya, Han Li merasa dia hampir memecahkan teka-teki di balik botol misterius itu. Han Li tahu bahwa dia akan segera mengungkap rahasia botol misterius itu, yang membuatnya sangat bersemangat. Saat fajar, cahaya yang berkumpul di sekitar botol perlahan memudar. Setelah memastikan tidak ada orang di dekatnya yang mengamati tindakannya, Han Li mengembalikan perhatiannya pada status botol itu. Kemudian, dia membungkuk untuk mengambil botol dan memeriksanya. Namun, sepertinya tidak ada perbedaan karena masih tidak mungkin untuk dibuka. Han Li merasa kecewa, tetapi melihat betapa pagi telah tiba, dia dengan enggan menyimpan botolnya dan bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, dia masih ingin kembali ke kamar batu untuk berlatih kultivasinya. Untuk malam-malam berikutnya pada interval tetap, botol akan mengalami pengalaman yang sama. Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya akan terbang menuju botol seperti ngengat menuju nyala api. Tidak peduli seberapa besar atau kecil bintik cahaya itu,
Mereka dengan rakus dilahap oleh botol itu. Awalnya, Hanli mengira botol itu akan terus menjalani proses yang sama untuk waktu yang tidak diketahui. Tetapi pada hari ke-8, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hanli kembali ke tempat terpencil di pegunungan dan meletakkan botol di tempat biasa. Penyerapan bintik cahaya berlanjut selama setengah jam ketika tiba-tiba, botol berhenti menyerap. Desain hijau tua pada botol mulai memancarkan cahaya hijau saat kata-kata emas termanifestasi di permukaan botol. Kata-kata aneh pada botol itu mengesankan dan tegas, tetapi goresan tulisannya tidak biasa. Kata-kata itu sepertinya milik era kuno, karakternya berkedip-kedip tanpa henti. Tapi kejadian aneh ini berakhir tiba-tiba seperti awalnya. Selain kata-kata emas yang sekarang tercetak di botol, yang lainnya tetap sama. Setelah melihat begitu banyak hal aneh yang terjadi dengan botol dalam beberapa hari terakhir, Hanli tidak lagi terkejut seperti dulu. Bahkan kemunculan kata-kata emas tidak terlalu mengejutkannya. Dengan santai menggenggam botol di tangannya, dia mencoba membuka botol dengan iseng. Dan yang sangat mengejutkannya, tutupnya terlepas dengan hampir tidak ada usaha. Tidak mungkin, Hanli menatap botol itu dengan kaget. Tanpa usaha atau pikiran, masalah Hanli tentang cara membuka botol tiba-tiba teratasi. Bagaimana bisa begitu mudah dibuka? Berulang kali melihat ke bawah ke botol untuk memastikan bahwa apa yang dia lihat tidak palsu, dia mencoba menenangkan hatinya yang gelisah sebelum melihat langsung ke dalam botol. Di dalam botol ada setetes cairan hijau giok yang tidak lebih besar dari kacang kedelai. Saat mengalir di dalam botol, seluruh bagian dalam botol memantulkan kilau hijau. Apa setetes cairan ini? Hanli kecewa, dia telah melakukan begitu banyak upaya hanya untuk dihargai dengan cairan yang tampaknya biasa-biasa saja. Kecewa, Hanli memasukkan botol itu kembali ke kantongnya sebelum berbalik dan dengan sedih kembali ke kamarnya. Kegembiraannya sebelumnya telah dilemparkan ke sudut terjauh bumi dalam emosi yang tiba-tiba naik roller coaster. Meskipun dia akhirnya membuka botolnya, dia benar-benar kecewa dengan hasilnya. Hanli siap meluangkan waktunya untuk menemukan rahasia apa yang dimiliki setetes cairan hijau giok itu. Mungkin di masa depan, itu akan bisa memberinya kejutan yang tak terduga. Saat ini, yang paling ingin dia lakukan adalah kembali dan tidur. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, yang bahkan memotong kultivasinya di siang hari, membuat kemajuannya sangat tidak efisien sampai-sampai bahkan Dr. Mo bertanya kepadanya tentang hal itu. Sejak Hanli menjadi murid Dr. Mo setelah menembus lapisan pertama mantra, dia merasa tidak perlu lagi berlatih mantra. Kecewa dengan efek nyanyian pada tubuhnya, atau kekurangannya, dia tidak mau terus mengandalkannya untuk berkultivasi. Untuk itu, Dr. Mo dengan keras menegurnya. Akibatnya, Hanli tidak bersemangat dan tidak bersemangat setiap kali dia berkultivasi. Melihat ini, Dr. Mo menjadi putus asa dan marah, mulai meragukan pilihannya pada seorang murid. Memikirkan situasinya, Hanli tidak bisa menahan perasaan bersalah. Namun, dia tidak berminat untuk berkultivasi. Tapi apa yang Hanli tidak bisa bayangkan adalah, setelah bangun di hari kedua, dia sekali lagi termotivasi dan melemparkan seluruh tubuhnya untuk berkultivasi seperti orang gila. Alasan dia berkultivasi sedemikian rupa hanya karena satu pernyataan sederhana yang dibuat oleh Dr. Mo. Untuk setiap lapisan yang Anda tingkatkan dengan nyanyian ini, saya akan meningkatkan jumlah perak yang diberikan kepada Anda dengan lipatan lain. Dr. Mo telah melihat kehausan yang dimiliki Hanli akan uang dan menemukan cara agar Hanli terpikat. Dengan cara ini, motivasi Hanli akan memiliki motivasi yang cukup untuk berkultivasi. Selama beberapa hari berikutnya, Hanli mendedikasikan dirinya untuk berkultivasi, berharap bisa menembus lapisan kedua. Setiap hari dari pagi hingga siang dan dari siang hingga malam, dia akan memasuki ruang budidaya batu dan berkultivasi. Setiap pemikiran tentang betapa berulang, biasa, atau membosankannya gaya hidup ini segera disingkirkan dari kepala Hanli. Demi budidaya Hanli, Dr. Mo bahkan untuk sementara menutup lembah tangan dewa. Bahkan ketika dia merawat pasien, dia akan merawat mereka di luar lembah karena takut mengganggu Hanli.
Han Li sekarang begitu fokus untuk menerobos sehingga dia bahkan lupa menganalisis efek dari cairan hijau giok botol itu. Musim gugur berlalu saat musim dingin datang, lalu musim semi datang sebelum musim panas tiba. Dalam sekejap, 4 tahun telah berlalu. Han Li sekarang berusia 14 tahun. Dia tumbuh menjadi anak pedesaan yang pendiam, gigih, dan berkulit sawo matang. Berdasarkan penampilan luarnya saja, dia terlihat tidak berbeda dari petani biasa lainnya. Penampilannya tidak menuntut perhatian apapun, dia tidak luar biasa tampan, dan dia juga tidak memiliki keanggunan bangsawan. Ini adalah hasil dari tinggal di ruang budidaya batu setiap hari. Dia akan melakukan perjalanan kembali dan dari sana ke rumahnya. Kadang-kadang, dia pergi ke kediaman Dr. Mo untuk belajar tentang obat-obatan dan membaca koleksi buku Dr. Mo. Seluruh lembah adalah dunianya untuk ditinggali, dan berkat kerja kerasnya, dia akhirnya berhasil menembus lapisan ketiga. Chapter 15. 4 tahun kemudian. Dr. Mo sangat puas dengan upaya yang Han Li dedikasikan untuk kultivasinya. Namun, dia masih merasa bahwa tingkat kemajuan Han Li dalam menembus ke lapisan berikutnya dalam nyanyian orakular terlalu lambat. Beberapa tahun terakhir ini, penyakit yang diderita Dr. Mo semakin serius. Dia akan batuk berkali-kali dalam sehari, dengan serangan batuk semakin sering dan berlangsung lebih lama dan lebih lama. Saat kondisi tubuhnya semakin memburuk, Dr. Mo mulai lebih memperhatikan kultivasi Han Li. Dari desakannya yang tak henti-hentinya, orang bisa melihat kecemasan di hatinya. Untuk beberapa alasan, Dr. Mo sangat mementingkan Han Li. Tidak hanya dia meningkatkan pembayaran dalam bentuk perak, tatapan Dr. Mo bahkan dipenuhi dengan emosi lembut seolah-olah dia sedang memeriksa harta karun yang langka. Meskipun demikian, Han Li, yang telah mencapai lapisan ketiga dalam mantra peramal, menyadari kebenaran yang mendasarinya dengan inderanya yang sangat tajam. Han Li secara tidak sengaja menemukan bahwa di balik tatapan hangat dan ramah Dr. Mo menyembunyikan jejak dingin dan keserakahan yang ekstrim, yang membuat Han Li merasa tidak nyaman. Tatapan yang dilontarkan Dr. Mo padanya benar-benar menyebabkan Han Li ketakutan dari ujung rambutnya sampai ke sumsum tulangnya. Dia merasa bahwa Dr. Mo melihatnya lebih sebagai objek daripada sebagai makhluk hidup. Ini membuat Han Li merasa bingung. Apa yang mungkin dia inginkan dari Dr. Mo? Tentu saja, tidak ada yang saya miliki yang membuatnya tertarik. Han Li meyakinkan dirinya sendiri setelah berpikir dalam-dalam. Bahkan ada saat-saat ketika Han Li berpikir bahwa dia terlalu lelah dari mengolah nyanyian tanpa nama, tetapi dia akan menggelengkan kepalanya karena malu. Dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Lagi pula, mencaci maki Dr. Mo di belakang punggungnya adalah tindakan yang tidak tahu berterima kasih. Namun, dia tahu alasan pasti mengapa. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih menyimpan perasaan hati-hati setiap kali dia berinteraksi dengan Dr. Mo. Seiring berjalannya waktu, perasaan hati-hati ini semakin kuat. Saat ini, ada masalah besar yang dihadapi Han Li. Dia sudah mencapai kemacetan lapisan ketiga, tetapi stok ramuan berharga Dr. Mo sudah habis. Jelas, Han Li sama sekali bukan jenius. Jika bukan karena bantuan tanaman obat, kemajuan kultivasinya akan lama mandek. Setiap kali dia bertemu Dr. Mo, Han Li tidak bisa menahan perasaan malu. Dr. Mo praktis telah menghabiskan semua kekayaannya untuk dengan susah payah membantu Han Li dalam kultivasinya, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi Han Li. Namun, Han Li tidak dapat memenuhi permintaannya. Hal ini membuat Han Li sangat enggan untuk menatap mata Dr. Mo setiap kali ada pertanyaan dari Dr. Mo mengenai kemajuannya. Anehnya, entah apa alasannya, Dr. Mo yang sangat terampil tidak dapat mengetahui kemajuan Han Li tanpa diberitahu oleh Han Li. Karena itu, dia tidak mengetahui masalah kemacetan Han Li. Namun, belum lama ini, rasa bersalah di hati Han Li membuatnya mencari Dr. Mo dan mengaku tentang hambatan yang dia hadapi dalam kultivasinya. Setelah Dr. Mo mendengar bahwa dalam 1 tahun terakhir, tidak ada kemajuan sedikit pun dalam kultivasi Han Li, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi menjadi sangat tidak sedap dipandang. Yang mengejutkan Han Li, Dr. Mo tidak menegurnya. Sebagai gantinya,
dia memberitahu Han Li bahwa dia akan pergi dari lembah selama beberapa waktu untuk mengumpulkan ramuan yang diperlukan dan mengingatkan Han Li untuk terus mengabdikan usahanya dalam mengolah mantra peramal. 2 hari kemudian, Dr. Mo membawa koper berisi peralatan yang dibutuhkan untuk mengekstrak herbal dan meninggalkan Sekte 7 Misteri. Setelah dia pergi, Han Li sendirian di lembah tangan dewa. Adapun teman baiknya, Zhang Tai, dia telah berkultivasi ke lapisan ketiga, Jalan Gajah Lapis Baja, 2 tahun lalu dan telah menghilang tanpa jejak. Zhang Tai hanya meninggalkan surat perpisahan, menyatakan bahwa dia ingin menjelajahi Jianghu. Insiden ini menyebabkan gangguan besar di sekte. Setelah itu, ada desas-desus bahwa keluarga Zhang Tai terhindar dari hukuman setelah Dr. Mo memohon atas nama mereka. Han Li merasa bahwa seluruh masalah ini sangat aneh. Dan setelah memikirkannya, dia yakin bahwa ada lebih dari yang terlihat tentang masalah ini. Terlepas dari itu, Han Li tidak memegang posisi penting dalam sekte tersebut, jadi kata-katanya diabaikan, dan masalah ini sudah lama tersapu di bawah karpet. Setelah merenung, Han Li berpikir, mengesampingkan pikirannya tentang Zhang Tai. Han Li berkultivasi selama beberapa hari di dalam lembah tetapi masih tidak dapat membuat kemajuan sedikit pun. Karena dia adalah pria berdarah panas, dia memutuskan untuk menjelajahi pegunungan pelangi surgawi daripada tetap terkurung di lembah tangan dewa. Saat dia berjalan di sepanjang jalur gunung, jalur yang dia kenal dengan baik sebenarnya memiliki sedikit rasa asing, dia tidak bisa tidak merasakan sedikit jejak kesedihan di hatinya. Beberapa tahun terakhir ini, karena kultivasinya, Han Li seolah-olah tinggal di penjara, tidak dapat mengambil satu langkah pun di luar lembah. Para murid dari Sekte 7 Misteri seharusnya sudah lama melupakan keberadaannya. Di jalan, Han Li bertemu dengan beberapa murid yang sedang bertugas patroli. Dari sudut pandang mereka, orang asing yang mengenakan jubah murid batin ini membuat mereka curiga. Baru setelah banyak penjelasan, Han Li berhasil meyakinkan mereka bahwa dia memang murid dari Sekte 7 Misteri. Untuk menghindari situasi seperti itu lagi, Han Li memutuskan untuk melintasi jalan kecil yang terpisah dari jalan utama. Seperti yang dia harapkan, dia tidak bertemu murid lain, dan ini memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan lebih cepat tanpa gangguan. Melihat pemandangan yang indah dan mendengarkan kicau burung, Han Li merasa, pada saat itu, seolah-olah semua yang mengganggunya telah mencair. Tiba-tiba, suara bentrokan senjata terdengar saat udara meletus dengan hiruk-pikuk suara kutukan yang dipancarkan dari jurang gunung terdekat. Apa, ada begitu banyak orang berkumpul di lokasi terpencil seperti itu? Keingintahuan yang besar muncul di hati Han Li, dan tidak lagi takut dengan pertanyaan murid-murid lain. Ia mengikuti suara-suara itu dan mendekati sumber suara itu. Apa kerumunan besar? Han Li menatap tanpa suara karena terkejut. Jurang benar-benar tersembunyi oleh hutan, adalah area kecil. Meskipun demikian, ada total 100 orang berkerumun bersama di jurang, ada juga orang-orang yang berdiri di dahan pohon raksasa. 2 kelompok orang saling menatap, dan rasa permusuhan yang kental terpancar dari kedua kelompok. Rombongan orang yang berdiri di sebelah kiri berjumlah 11 atau 12 orang sedangkan kelompok di sebelah kanan terdiri dari 6 atau 7 orang. Han Li menemukan bahwa kedua kelompok ini seumuran dengannya, semuanya berusia sekitar 15-20 tahun. Senyum tipis tergantung di bibirnya saat dia berpikir, kebetulan sekali. Dari kelompok orang ini, Han Li dapat menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Fang Yubao, Zhang Dalu, Ma Yun, Sun Lisong, Ai, Fatih Wang bahkan lebih gemuk daripada terakhir kali aku melihatnya, orang ini adalah Metalhead Liu. Dia sebenarnya sangat kecoklatan saat itu. Memikirkan bahwa kulitnya begitu putih dan putih sekarang, apakah dia telah menjadi seseorang yang hidup dari penghasilan seorang wanita sehingga dia bisa duduk dan bermalas-malasan sepanjang hari? Han Li terkikik saat dia memanjat pohon besar saat dia mulai kehilangan ingatannya. Chapter 16. Sempoa kecil. Di bawah, 2 pemuda dengan tangan kosong terkunci dalam pertempuran jarak dekat. Salah satunya gemuk tetapi memiliki ketenangan yang stabil dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini adalah teman baik Han Li,
Fatih Wang. Tubuh montok Fatih Wang membual tinju kekuatan besar dan teriakan keras untuk mengiringi setiap pukulan. Dengan setiap pukulan, embusan angin mengikuti. Petarung lainnya seperti tikus. Dia tidak repot-repot untuk memblokir salah satu pukulan yang dilemparkan ke arahnya dan malah memilih untuk menghindarinya. Tampaknya dia ingin melawan perang gesekan, melelahkan Wang gemuk sebelum menghabisinya. Melihat bagaimana teman baiknya dalam pertempuran, Han Li tentu berharap Fatih Wang akan menang. Setelah beberapa saat, Fatih Wang masih tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Meskipun Han Li tidak berlatih seni bela diri, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Fatih Wang tidak akan kalah. Dia melihat sekeliling dengan harapan menemukan seseorang yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di sini. Han Li melihat seseorang duduk tidak terlalu jauh di atas batu. Itu adalah seorang pemuda yang terus-menerus memberi isyarat sambil berteriak, pukul kepalanya, tendang pinggangnya, iya. Hampir, itu benar, tendang pantatnya, gunakan semua kekuatanmu. Pemuda ini berseri-seri saat dia bersorak. Hampir terasa seolah-olah dia berdiri tepat di sebelah Fatih Wang, memberikan kata-kata penyemangat sebagai pelatih pribadinya. Han Li menyimpulkan bahwa orang ini cukup menarik, jadi dia perlahan-lahan turun dari pohon untuk sampai ke tempatnya. Senior, apakah Anda tahu dua orang yang berkelahi dan mengapa mereka berkelahi? Han Li bertanya dengan sopan. Apa maksudmu? Apakah aku tahu? Apakah ada sesuatu yang saya, Little Abacus, tidak tahu? Tentu saja aku tahu segalanya tentang pertarungan. Kamu siapa? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Apakah Anda baru saja bergabung dengan sekte? Tidak, itu tidak benar. Masih ada lebih dari setengah tahun sampai ujian murid berikutnya. Jadi siapa kamu? Orang ini awalnya sangat antusias. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia belum pernah melihat Han Li sebelumnya, ekspresinya menjadi serius dan bahkan sedikit curiga. Saya Han Li, teman Fatih Wang, yang bertarung di sana, jawab Han Li singkat. Teman Wang gemuk, saya tahu semua temannya, dan Anda bukan salah satu dari mereka. Orang itu menjadi semakin waspada. Oh, saya sudah mengikuti pelatihan tertutup selama beberapa tahun terakhir. Tidak tahu siapa saya tidak mengejutkan. Han Li setengah berbohong. Apakah itu benar? Anda juga bergabung dengan sekte sebagai murid 4 tahun yang lalu. Memikirkan itu akan menjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh saya yang maha tahu. Dia melihat pakaian Han Li, tampak percaya pada kata-kata Han Li. Orang yang dikenal sebagai Little Abacus dan Han Li membicarakan beberapa hal yang tidak berhubungan sampai akhirnya dia menjawab pertanyaan Han Li. Murid junior, apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa ini semua karena seorang wanita. Itu adalah, kata orang pintar yang memproklamirkan diri itu ketika dia mulai menjelaskan dengan sangat rinci. Memang, dia sepertinya tahu sebagian besar masalah sekte yang beredar. Sepertinya ada dua orang yang terlibat. Salah satunya bernama Wang Yang merupakan sepupu Fatih Wang, dan yang lainnya adalah Zhang Changgui. Keduanya sama-sama murid dari sekte 7 misteri, tetapi satu adalah murid sekte luar sementara yang lain adalah murid sekte dalam. Sementara keduanya dibesarkan di kota yang sama, tak satu pun dari mereka pernah berbicara satu sama lain. Ini semua terjadi karena seorang gadis. Gadis itu bertunangan dengan Wang Yang sejak usia dini, tetapi suatu hari, saat dalam perjalanan pulang, kepala keluarga Zhang melihat sekilas dan memutuskan untuk memberikannya kepada Zhang Changgui. Dengan menggunakan uang dan pengaruhnya, dia telah mengambil dia dan keluarganya, mengabaikan pertunangan Wang Yang. Berita menyedihkan ini telah memberikan pukulan berat bagi Wang Yang karena dia sudah lama tergila-gila padanya. Mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa melawan keluarga Zhang, dia melompat ke sungai sampai mati. Meskipun itu adalah tragedi, kematiannya seharusnya mengakhiri masalah ini. Tapi siapa yang bisa menebak sepupu dekatnya Fatih Wang, setelah mengetahui apa yang terjadi, akan menolak untuk membiarkan sepupunya pergi tanpa balas dendam. Setelah menghadapi Zhang Changgui, keduanya bersumpah untuk berduel, setuju bahwa yang kalah akan menjadi budak pemenang. Zhang Changgui mungkin sombong, tapi dia tidak bodoh. Dia mengerti bahwa, dalam seni bela diri, dia lebih rendah dari Fatih Wang. Dia meminta agar dia diizinkan untuk membawa teman-teman yang bisa membantu dan bergabung untuk melawan beberapa ronde.
Fatiwang langsung setuju. Setelah itu, Zhang Changgui menggunakan uangnya untuk mencari murid di sekte luar untuk membantunya. Meskipun Fatiwang miskin dan tidak punya uang, dia adalah teman baik bagi banyak murid dalam sekte tersebut, dan banyak dari mereka telah memutuskan untuk datang membantunya. Akibatnya, banyak yang datang untuk menunjukkan dukungan mereka, yang menyebabkan sejumlah besar permusuhan di ambang meledak. Mendengar ini, Han Li menyadari bahwa konflik ini telah menjadi terlalu serius untuk diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Tanpa diduga, Spar kecil telah meledak menjadi urusan yang sangat besar. Kamu di sini untuk membantu Fatiwang, kan? Jika mereka tidak mematuhi aturan, maka kami akan masuk dan memukuli mereka sampai mereka basah kuyup karena ketakutan. Biarkan mereka tahu bahwa kita petani tidak mudah diganggu. Pemuda itu berbicara tanpa henti untuk satu napas. Han Li tersenyum pahit ketika dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak terlibat. Lagi pula, memilih sisi hanya akan membuat musuh, dan karena beberapa tahun kultivasinya, impulsifnya telah lama berkurang. Ditambah lagi, Han Li tidak pernah belajar seni bela diri apapun dan tidak akan mampu mengalahkan murid yang paling lemah sekalipun. Setelah menonton kompetisi, akan lebih baik baginya untuk kembali ke lembah. Bagus, tiba-tiba, pemuda itu berteriak keras. Setelah mendengar pemuda itu, Han Li menoleh ke belakang untuk melihat pertarungan. Ternyata, musuh Fatiwang tergelincir dan dipukul di dahi dengan kepalan tangan yang besar, memukulnya ke tanah yang sudah tidak sadarkan diri. Segera, sebagian dari kerumunan bersorak mendukung sementara yang lain memasang wajah tidak senang. Wajah Fatiwang terlihat bangga saat dia mengepalkan tinjunya ke atas. Menamparkan pantatnya, dia berjalan dengan angkuh kembali ke sisinya, puas dengan kemenangannya. Dari pihak Zhang Changgui datang 2 orang yang membawa pergi murid yang pingsan itu. Kemudian, masing-masing pihak menghasilkan 1 individu. Yang satu membawa pedang sementara yang lain membawa pedang. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi berapi-api di wajah mereka, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Sambil mengangkat senjata mereka mulai bentrok, suara logam berdering memenuhi udara. Chapter 17. Murid Senior Li. Senjata mereka hanya bisa dilihat sebagai kilatan kabur saat pedang dan pedang berbenturan tanpa pemenang yang jelas. Han Li tidak bisa mengikuti pertarungan sama sekali, hanya memahami bahwa pertarungan itu sangat intens. Kesulitan atau keefektifan gerakan mereka dan orang mana yang diuntungkan jauh di luar jangkauan pengetahuannya. Saudara magang junior Han, saya tidak tahu master sekte mana yang Anda latih. Tapi saya yakin seni bela diri Anda telah membuat peningkatan besar setelah berlatih dalam isolasi, kan? Abakus kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Setiap murid batin dari Sekte 7 Misteri, setelah 2 tahun berlatih dasar-dasar mereka di aula 100 murid, akan dipisahkan dan magang ke seorang master untuk mempelajari seni bela diri yang lebih mendalam. Hanya setelah mereka menyelesaikan masa magang mereka dapat memegang posisi permanen di dalam sekte. Dalam hal seorang murid menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam ujian murid, mereka bahkan tidak perlu berlatih dasar selama 2 tahun. Sebagai gantinya, mereka akan langsung memasuki divisi 7 tertinggi, di mana pemimpin sekte atau wakil pemimpin sekte secara pribadi akan memberikan beberapa pengetahuan kepada mereka, memberi mereka keuntungan besar yang mirip dengan ikan mas yang melompati gerbang naga. Dalam 2 tahun berlatih dasar-dasar seseorang, mereka yang memiliki potensi luar biasa, juga akan diperhatikan oleh beberapa tetua dan diterima sebagai murid pribadi mereka. Didukung dan diajar oleh sosok yang begitu kuat, prospek murid-murid ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Setelah mendengar bahwa Han Li baru saja keluar dari pengasingan, Sempoa kecil bahkan lebih yakin bahwa dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Dia secara alami berasumsi bahwa Han Li adalah murid batin yang bergengsi, jadi dia sangat menghormatinya dengan harapan mendapatkan bantuan. Beberapa tahun yang lalu, seorang penatua yang terhormat menerima saya sebagai muridnya. Tetapi tolong mengerti, saya tidak dapat mengungkapkan siapa penatua ini. Han Li tahu apa yang coba dilakukan murid lain,
Jadi dia harus mempertahankan ekspresi apa adanya sambil juga berpura-pura membawa suasana arogansi. Apakah itu benar? Kakak magang senior Han cukup beruntung saat itu. Posisi Anda dalam sekte dalam harus tinggi dan potensi Anda tidak terbatas. Murid junior ini berharap, di masa depan, murid senior akan membantu juniornya. Little Abacus tidak terlalu peduli mengapa Han Li menyembunyikan nama tuannya. Siapapun penatua terhormatnya, dia pasti lebih kuat dari tuannya sendiri. Jadi nada bicara Little Abacus segera berubah. Murid senior Han, lihat saja kamu dan aku tahu bahwa kamu jelas bukan orang biasa dan kamu akan sukses tanpa kesulitan. Dia terus menyanjung Han Li. Kulit orang ini sangat gelap, dan wajahnya juga terlihat agak bodoh. Bagaimana dia bisa menjadi murid dari sesepuh terhormat sementara saya sangat pintar tetapi belum diperhatikan oleh sesepuh manapun? Little Abacus diam-diam bergumam pada dirinya sendiri sambil mempertahankan ekspresi hormat. Han Li telah mengenali perubahan dalam pidatonya juga. 1 detik dia adalah murid junior Han, dan selanjutnya dia adalah murid senior Han. Ini terlalu lucu untuk ditanggung oleh Han Li. Namun, Han Li tidak meremehkan Little Abacus untuk itu. Mencoba untuk mendapatkan bantuan dengan mereka yang lebih tinggi dari diri sendiri adalah naluri alami seseorang. Seseorang yang menginginkan kehidupan yang lebih baik terlebih dahulu perlu mengetahui tempatnya. Orang-orang yang memahami hal ini adalah orang-orang yang sukses dalam hidup. Tapi yang paling mengecewakan adalah kata-kata yang baru saja dikatakan Han Li benar. Han Li hanya bisa dianggap tidak lebih dari barang selundupan jika dibandingkan dengan murid pribadi sejati dari para tetua terhormat. Murid lain dari Sekte Tujuh Misteri dapat dengan mudah mengalahkannya. Jika dia mencoba untuk memamerkan statusnya dan menjadi sombong, kebenaran akan segera terungkap. Han Li memaksakan senyum saat dia dengan tenang mendengarkan sanjungan Little Abacus. Itu hampir seolah-olah dia berada di pesta makan malam. Murid senior Han harus kuat dalam seni bela diri. Jika dia memasuki ring, dia pasti akan mengalahkan para petarung ini dalam keadaan menyesal, pasti. Little Abacus terus-menerus menyanjung Han Li sambil juga menonton pertandingan. Betapa anehnya, murid bergengsi seperti itu seharusnya memiliki kekuatan internal yang tangguh, tetapi mengapa dia terlihat sama sekali tidak mengesankan, dia terlihat kurus dan lemah. Dan matanya tidak bersinar seperti orang yang telah menembus titik akupuntur mereka. Tidak peduli seberapa dekat saya melihat, dia hanyalah anak normal yang tidak tahu seni bela diri apapun. Abacus kecil menjadi semakin bingung. Hasilnya telah diputuskan. Suara ringan Han Li segera memecahkan Abacus kecil dari perenungannya. Terkejut, Little Abacus dengan cepat melihat kembali ke ring. Ternyata, pengguna pedang itu terlempar ke samping. Satu lengan lemas, sementara yang lain mencengkeram luka. Wajahnya pucat, tapi dia tidak menyatakan menyerah. Ini tidak mengejutkan karena kekuatan antara kedua murid itu tidak jauh berbeda. Jika dia tidak tergelincir saat itu, mereka akan seimbang. Ketika Little Abacus melihat ini, ada ekspresi kekecewaan di wajahnya, dan dia berkata dengan lembut, "Sayang sekali. Apa yang salah? Apa yang kamu maksud dengan malu?" Han Li tidak melihat sesuatu yang penting. Tapi sepertinya ini tidak terjadi pada pemuda di sebelahnya. Jika tim Fatih Wang memenangkan pertarungan ini, maka ini akan menjadi kemenangan ketiga mereka, dan kontes 3 dari 5 terbaik mereka akan berakhir. Sayang sekali dia tidak bisa mengakhirinya di sini. Oh, tapi itu tidak masalah. Saat ini, orang yang tersisa di pihak Wang Dapang adalah murid terkuat kami dalam seni bela diri. Dia menggunakan Lightning Fast Saber, yang sangat ganas dan mampu menghancurkan logam. Untuk dapat menyaksikan kekuatan murid senior Li secara langsung, saya tidak datang ke sini untuk apa-apa. Tidak peduli siapa yang muncul di pihak Zhang Changgui, kemenangan kita terjamin. Little Abacus, yang baru saja depresi karena kehilangan mereka, dengan cepat menjadi bersemangat sekali lagi saat dia mulai berbicara tentang murid senior Li ini. Jadi ini akan menjadi pertandingan terakhir, Han Li bertanya. Dia bertanya-tanya siapa murid senior Li ini. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tokoh-tokoh utama di sekte tersebut. Pada saat ini, sosok muram datang ke sisi Fatih Wang. Pemuda itu memegang pedang panjang saat dia berjalan ke tengah ring.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menutup matanya. Murid senior Li, murid senior Li, murid senior Li, melihat pemuda ini naik ke atas ring. Semua orang menjadi bersemangat ketika mereka semua mulai memanggil namanya. Dengan setiap teriakan, mereka semakin keras sampai akhirnya mereka mulai mengguncang seluruh cincin dengan kekuatan suara mereka. Pada saat ini, tidak ada satu orang pun yang bersorak untuk sisi tertentu. Hanya ada satu teriakan bulat untuk pemuda ini. Chapter 18. Murid senior Li 2. Apakah murid senior Li ini sangat terkenal? Apa latar belakangnya? Han Li sangat terkejut dengan popularitas murid senior Li ini. Kamu bahkan tidak tahu siapa murid senior Li? Yah, aku berada di pengasingan selama beberapa tahun. Oh ya, aku sebenarnya lupa. Ingatanku benar-benar buruk. Bagaimana mungkin ada murid di Sekte 7 Misteri yang tidak tahu tentang murid senior Li? Prakonsepsi inilah yang menyebabkan saya secara tidak sengaja melupakan pengasingan Anda. Little Abacus tiba-tiba menyadari saat dia buru-buru meminta maaf. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang murid senior Li ini? Murid senior Han, tentu saja aku bisa. Yah, setiap murid junior dalam sekte tahu kisah murid senior Li. Sempoa kecil, melihat lawan murid senior Li ragu-ragu, mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan legenda murid senior Li kepada Han Li. Murid senior Han, saya tidak suka menyombongkan diri, tetapi kisah murid senior Li diketahui oleh murid junior dan senior dari Sekte 7 Misteri. Setelah perkenalan singkat, Little Abacus mulai mengungkapkan kisah murid senior Li, dan kisah itu memang legendaris. Murid senior Li ini memasuki sekte sekitar 4 tahun yang lalu tetapi berasal dari kelompok yang berbeda dari Han Li. Dia juga gagal dalam ujian pendahuluan dan memasuki sekte sebagai murid tidak resmi. Tetapi setelah setengah tahun, dia tidak hanya mencapai hasil terbaik dari semua murid tidak resmi di kelompoknya, dia juga berdebat dengan murid senior lainnya, mengalahkan lebih dari 30 murid senior sendirian dan memecahkan banyak rekor. Murid senior Li telah mendapatkan banyak perhatian dari para petinggi di sekte tersebut. Setelah pemeriksaan intensif, semua orang terkejut bahwa tulang murid senior Li sangat biasa dan bahkan potensinya ditentukan untuk dibatasi. Ini membuat semua petinggi kecewa, jadi tidak ada petinggi yang menerimanya sebagai murid pribadi mereka. Setelah 2 tahun pelatihan dasar, dia didelegasikan sebagai murid pelindung dan hanya setelah berhasil mempelajari keterampilan bela diri paling dasar di Sekte 7 Misteri, teknik pedang angin badai yang dia kuasai adalah salah satu keterampilan bela diri yang paling umum diajarkan di 7 Sekte Misteri. Jika itu adalah akhir dari ceritanya, murid senior Li tidak bisa dianggap legendaris melainkan seseorang dengan awal yang baik dan akhir yang lemah. Tapi setelah beberapa saat, hanya mengandalkan keterampilan bela diri yang tampaknya umum ini, teknik pedang angin badai, dia menyapu semua murid dalam kompetisi tahunan tahun itu. Dengan hanya menggunakan satu teknik dan menempati peringkat ke-16, ia menjadi yang terbaik di generasinya, yang menarik perhatian para petinggi sekali lagi. Dalam kompetisi tahunan berikutnya, murid senior Li sangat berani dan kuat, menyapu semua pesaing seperti pedang tajam. Dia memperoleh peringkat yang sangat tinggi, mendapatkan kebanggaan dan wajah untuk semua murid baru. Dalam kompetisi tahunan tahun lalu, dia sebenarnya berada di peringkat ketiga. Orang harus tahu bahwa para murid di 2 peringkat pertama sudah berada di sekte selama lebih dari 10 tahun. Kedua murid ini adalah anggota dari generasi yang lebih tua. Usia mereka kira-kira 27 atau 28, dan mereka memiliki kekuatan internal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan murid senior Li. Ada juga banyak yang percaya bahwa jika murid senior Li memiliki tingkat kekuatan internal yang sama dengan 2 murid peringkat teratas, murid senior Li tidak diragukan lagi akan menduduki peringkat pertama. Justru karena ini, murid senior Li menarik perhatian para petinggi sekali lagi dan secara khusus dinominasikan untuk dikirim keluar sekte untuk menjalani pelatihan dan membantu berbagai urusan eksternal Sekte 7 Misteri. Sementara murid dari generasi yang sama masih menjalani pelatihan, murid senior Li telah lama memberikan layanan berjasa demi 7 sekte misteri dan bahkan dijuluki Harimau Li di Jianghu. Setelah itu,
Ia diizinkan memasuki divisi 7 tertinggi dan memperoleh kesempatan untuk berlatih seni bela diri tingkat tinggi. Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Setelah dia mendengar ceritanya, jika semua yang dia dengar adalah nyata, murid senior Li memang luar biasa. Murid senior Li memulai sebagai murid tidak resmi, namun dia bisa mencapai hasil yang dia miliki hari ini. Sungguh mengagumkan. Di pihak Zhang Changgui, mereka dengan enggan mengirim seseorang keluar setelah lama berdiskusi. Murid yang mereka kirim tampak relatif kuat, menghunus pedang berkilau setebal jari dari sarungnya yang tergantung di pinggangnya. Murid yang memegang pedang itu tentu saja bukan orang dengan latar belakang biasa. Setelah murid senior Li merasakan bahwa seseorang memasuki ring, dia perlahan membuka matanya, yang sepertinya dipenuhi dengan cahaya. Murid senior Li berteriak keras. Teriakannya yang tiba-tiba, mirip dengan petir, bergema di seluruh wilayah, menyebabkan suara mendengung di telinga semua orang. Lawannya juga terpengaruh oleh teriakan itu dan ekspresi ketakutan mulai muncul di wajahnya. Saat dia berteriak, murid senior Li telah menarik pedangnya. Dengan gerakan kilat, satu aksi tipuan melepaskan lebih dari puluhan bayangan pedang, menjebak lawannya dalam pengepungan banyak pedang. Namun, lawan senior murid Li itu cerdas dan waspada. Meskipun dia sedikit panik, gerakan pedangnya berbahaya dan licik, dan dia berhasil menangkis semua serangan pedang dengan pertahanan yang tidak bisa ditembus. Siapa orang ini? Han Li tidak bisa tidak bertanya. Dia adalah putra dari penatua kelima, Zhao Ziling. Skill yang dia jalankan, Willow Swordplay, sangat sulit untuk dilawan. Seberapa bagus dia dibandingkan dengan murid senior Li? Tentu saja, murid senior Li masih lebih kuat. Little Abacus berkata dengan bangga bersinar di wajahnya. Mengapa Zhang Changgui tidak mengirim ahli yang lebih kuat saja? Hehe, Zhao Ziling sudah menjadi yang terkuat di antara mereka. Di antara kita, murid junior, siapa yang bisa mengalahkan murid senior Li? Tidak peduli siapa yang mereka kirim, itu tidak berguna. Little Abacus menyombongkan diri dengan sedikit menikmati kemalangan lawan mereka. Memang, meskipun permainan pedang Zhao Ziling tidak kacau, dia tidak memiliki niat membunuh. Dia ditekan hampir ke titik kekalahan oleh murid senior Li. Juga, mereka yang memiliki lebih banyak pengalaman dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa kekalahan Zhao hanyalah masalah waktu. Han Li memperhatikan sejenak sebelum kecurigaan lain muncul di hatinya. Ada satu hal yang masih saya anggap aneh. Mengapa semua murid dari generasi muda ada di sini? Bagaimana dengan semua senior kita? Bahkan jika aturan melarang mereka memasuki pertarungan, demi kegembiraan, masih harus ada satu atau dua yang datang untuk menonton. Namun, bahkan tidak ada satupun murid senior. Kenapa begitu? Han Li dengan jujur menyuarakan kecurigaan di dalam hatinya. Little Abacus, setelah mendengar pertanyaan Han Li, memiliki perubahan total dalam ekspresinya dan memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia menatap Han Li. Ini membuat Han Li merasa sangat bingung. Mungkinkah dia mengajukan pertanyaan yang dianggap tabu di sekte? Chapter 19. Pertempuran di Jianghu. Murid senior Han, kamu benar-benar tuli terhadap dunia luar. Ini adalah peristiwa besar di sekte tersebut, namun Anda tidak tahu tentang ini? Meskipun kamu berada di pengasingan, tuanmu seharusnya membicarakannya kepadamu. Nada bicara Little Abacus tampaknya semakin mencurigakan. Setelah mendengar pertanyaan itu, Han Li bahkan tidak repot-repot berbicara. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan medali dan menyerahkannya kepada Little Abacus untuk diperiksa. Murid senior Han, apa yang kamu lakukan? Kapan aku pernah meragukanmu? Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Saat saya melihat Anda, saya menyadari bahwa Anda tampak akrab. Saya pasti sudah lama bertemu dengan Anda. Hehe. Little Abacus dengan cepat memindai medali, dan setelah mengetahui bahwa Han Li memang murid dari beberapa penatua, dia dengan panik tertawa untuk meredakan ketegangan. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku? Han Li masih khawatir dengan pertanyaan yang dia ajukan sebelumnya. Tentu saja, tidak ada masalah. Sial, ini mengerikan. Ku harap aku tidak menyinggung orang ini.
Sempoa kecil bergumam saat hatinya bergetar, lalu dia mengatakan seluruh kebenaran masalah ini kepada Han Li. Selama beberapa tahun terakhir, Sekte Tujuh Misteri dan geng serigala liar memiliki semakin banyak bentrokan demi kontrol kota-kota kaya di dekatnya. Secara total, dua kekuatan utama memiliki lebih dari 10 bentrokan, dan mereka berdua menderita banyak korban. Dilatih sebagai bandit berkuda, anggota geng serigala liar sangat ganas seolah-olah mereka tidak takut mati, dan mereka akan mengamuk saat melihat darah. Murid-murid dari Tujuh Misteri Sekte meskipun memiliki seni bela diri yang unggul, tidak memiliki niat membunuh yang tepat yang diperlukan, dan ketika melawan geng serigala liar, mereka akan selalu menghindari menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Dengan demikian, pada akhirnya, Sekte Tujuh Misteri akan menderita lebih banyak korban. Setelah beberapa ronde pertempuran, para petinggi dari Seven Mystery Sect tidak bisa membiarkan ini berbaring dan dengan demikian, mereka telah memobilisasi sebagian besar murid dalam sekte mereka untuk menghancurkan anggota geng serigala liar menjadi berkeping-keping. Ada dua alasan mengapa Sekte Tujuh Misteri melakukannya. Pertama, kendali atas kota-kota di dalam wilayahnya terlalu berharga untuk disia-siakan, dan kedua, agar para murid terbiasa dengan pertumpahan darah yang memungkinkan mereka memperoleh pengalaman pertempuran praktis di Jianghu. Meski begitu, meskipun Inner Disciples dari Sekte Tujuh Misteri memegang keuntungan selama beberapa pertempuran terakhir, ada terlalu banyak korban. Bahkan beberapa senior yang lebih tua gagal kembali ke sekte hidup-hidup. Setelah Little Abacus mengatakan ini, dia hanya bisa menghela nafas. Setelah itu, para pemimpin sekte mengubah strategi dengan membiarkan murid dalam mengurus beberapa misi kecil dan mendapatkan pengalaman di tempat lain di Jianghu. Setelah mereka terbiasa bertarung, mereka akan kembali dan bergabung dalam bentrokan melawan geng serigala liar. Dengan demikian, secara efektif meminimalkan jumlah korban. Sekarang, setelah setiap murid batin memiliki 2 tahun pelatihan di sekte, mereka akan dikirim ke gunung untuk mengambil alih beberapa misi kecil untuk mendapatkan pengalaman sebelum mereka ditugaskan untuk melawan geng serigala liar. Jadi, murid senior yang lebih tua telah dikirim keluar dari gunung, hanya menyisakan beberapa pembela dan murid junior yang belum menyelesaikan pelatihan mereka. Setelah mendengarkan, Han Li tiba-tiba mengerti mengapa ada perbedaan di gunung sekarang dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu. Sial, sebuah suara terdengar saat pedang terbang ke langit. Tangan kiri Zhao Ziling menekan luka di tangan kanannya, dan saat dia mundur beberapa langkah, wajahnya menjadi pucat saat dia bernafas dengan berat. Di bawah teknik pedang ganas murid senior Li, Zhao Ziling tidak punya waktu untuk mundur, dan dengan demikian, dia tidak punya pilihan selain menggunakan pedang di tangannya untuk memblokir serangan. Karena kekuatan internalnya tidak mencukupi, senjata yang dia pegang telah terlempar ke udara karena bentrokan itu. Murid senior Li, kamu memang tangguh. Kakak junior ini mengakui kekalahannya. Zhao Ziling dengan paksa tersenyum sambil membungkuk sedikit. Seruan keras terdengar di antara para penonton. Murid senior Li, keterampilan bela diri yang anggun. Murid senior Li, teknik pedang yang luar biasa. Murid senior Li, tolong beri saya bimbingan. Teriakan kekaguman terdengar untuk idola mereka. Suara bergema di seluruh wilayah. Murid senior Li mengangkat pedang besar itu ke udara sementara pipinya memerah. Awalnya, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengerutkan alisnya seolah memikirkan sesuatu. Murid senior Li berkata dengan dingin, saya masih memiliki hal-hal mendesak yang harus dilakukan. Selamat tinggal. Berbalik, murid senior Li mengandalkan teknik gerakan untuk meninggalkan area dengan cepat. ZZ, murid senior Li tidak hanya mahir dalam seni pedang, teknik gerakannya juga lebih unggul. Ya, kata-kata pujian mulai terdengar. Han Li mengerutkan alisnya. Seni bela diri senior murid Li ini memang tidak buruk, tetapi sepertinya dia suka menjadi pusat perhatian, seperti remaja. Setelah dia merenung, Han Li tidak bisa menahan senyum pahit. Dia sendiri tidak lebih tua dari murid senior Li. Namun, pemikirannya terlalu matang, seperti orang tua. Tampaknya setelah berlatih mantra, kondisi mentalnya telah matang pada tingkat yang lebih cepat jika dibandingkan dengan rekan-rekannya.
Saudara muda, sampai sekarang, aku masih belum mengetahui nama aslimu. Han Li menatap Little Abacus di dekatnya saat dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan itu. Namaku Jin Dongbao. Namun, murid senior Han hanya bisa menyebutku sebagai sempoa kecil. Little Abacus bersemangat setelah Han Li menanyakan namanya. Dia mengira bahwa dia telah mendapatkan bantuan dari Han Li dan akan dapat menggunakannya untuk mendukungnya di masa depan. Lain kali kamu sakit atau terluka, datang cari aku akan mentraktirmu secara gratis. Han Li menepuk pundaknya, membalikkan tubuhnya dan berjalan kembali ke kawasan hutan. Dia meninggalkan Jin Dongbao yang tercengang, yang masih merenungkan apa arti kata-kata Han Li. Chapter 20. Pil ekstraksi esensi. Setelah meninggalkan daerah pegunungan, Han Li masih bisa mendengar suara-suara yang mendiskusikan bagaimana menyelesaikan perselisihan Fatih Wang dan Zhang Changgui. Han Li memutuskan untuk tidak mempermasalahkan masalah itu. Setiap kali dia memikirkan ekspresi kaget Little Abacus, dia tidak bisa menahan tawa. Perjalanan kecilnya di luar lembah memang telah mengangkat semangatnya, dan dia tidak lagi depresi seperti sebelumnya. Dia memberanikan diri keluar dari hutan dan berjalan lurus ke depan. Sebuah sungai kecil muncul di ujung jalan. Han Li mencondongkan kepalanya ke atas dan melihat ke panas matahari yang berapi-api sebelum menundukkan kepalanya untuk menghindari silau dan minum air dari sungai. Dia merasa mandi sekarang bukanlah ide yang buruk. Saat dia membungkuk ke bawah, dengan kedua tangannya memasuki air sungai yang dingin, sebuah suara yang penuh dengan rasa sakit terdengar dan mencapai telinganya. Han Li terkejut untuk berpikir bahwa akan ada orang di daerah terpencil seperti itu. Mengikuti suara itu, Han Li mengembara ke hulu dan menemukan seseorang yang mengenakan jubah murid tergeletak di tanah. Tubuhnya mengejang sementara anggota tubuhnya bergerak-gerak. Saat Han Li melihat orang itu, dia tahu bahwa murid itu menderita penyakit akut dan jika dia tidak membantu sekarang, mungkin ada bahaya kematian. Han Li bergegas dan mengeluarkan sebuah kotak kayu dari jubahnya. Dari kotak kayu, dia mengeluarkan jarum perak yang sepertinya memantulkan cahaya saat dia menusukkannya ke titik akupuntur di punggung muridnya. Setelah dia selesai dengan titik akupuntur di punggung muridnya, dia membalikkan tubuh muridnya dan mulai bekerja dengan titik akupuntur yang terletak di dadanya. Ketika tubuh murid itu berbalik, Han Li menarik napas. Dia terkejut tak terkira. Orang ini, yang memukul-mukul sebelumnya, tidak lain adalah murid senior Li yang berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya. Tertegun, Han Li hanya bisa menatap fitur wajah murid senior Li. Murid senior Li saat ini tidak memiliki aura ahli yang tiada taranya sama sekali. Tidak ada sikap heroik yang terlihat dimanapun, hanya wajah dingin yang penuh rasa sakit dan penderitaan saat wajahnya berkerut dan busa putih keluar dari mulutnya. Jelas bahwa murid senior Li menderita terlalu banyak rasa sakit untuk ditanggung, dan dia hampir tidak sadarkan diri. Han Li mendapatkan kembali ketenangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mirip dengan air yang mengalir, jarum perak di tangan Han Li mulai menusuk titik akupuntur pada tubuh murid senior Li terus-menerus lebih dari 10 kali. Pada tusukan terakhir, Han Li menyeka keringat yang terbentuk di dahinya dan menghela nafas. Penggunaan jarum perak dan kekuatan yang dibutuhkan untuk menembus setiap titik akupuntur menghabiskan banyak energi darinya. Setelah tubuh murid senior Li penuh dengan jarum perak, dia akhirnya bangun dan sadar kembali. Kamu adalah... Murid senior Li mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, jadi dia tidak bisa mengatakan lebih dari beberapa kata. Saya dari lembah tangan dewa. Simpan napas Anda dan perlahan pulihkan kekuatan Anda. Saya hanya bisa mengingatkan Anda bahwa penyakit Anda sangat aneh. Menurut perkiraan saya, hanya guru saya Dr. Mo yang bisa menyelamatkan Anda. Tapi sayangnya, dia saat ini jauh dari gunung. Han Li merasakan denyut nadi murid senior Li saat dia mengerutkan alisnya sambil berpikir. The Mechi, Ne, Is, Et. Wajah murid senior Li memucat saat bibirnya bergetar, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat pada sesuatu, tapi dia tidak berhasil.
kamu punya obat untuk menyembuhkan penyakit di tubuhmu. Han Li secara kasar memahami maksudnya, dan dia menanyai murid senior Li. Murid senior Li melihat bahwa Han Li mengerti maksudnya, mengendurkan raut wajahnya dan menganggukkan kepalanya. Han Li tidak lagi sopan saat dia mencari penawarnya di tubuh murid senior Li. Dia menemukan banyak barang tidak berguna, dan di antara mereka, ada botol giok putih kecil yang dia ambil. Botol ini terbuat dari bahan yang mahal dan juga tertutup rapat. Dia menduga inilah yang dicari oleh murid senior Li. Saat dia mengambil botol dan melirik murid senior Li, tebakannya ternyata benar. Ekspresi murid senior Li penuh dengan kegembiraan saat dia dengan panik mengedipkan matanya. Han Li membuka segel botol, dan bertentangan dengan harapannya, tidak ada aroma komponen herbal yang keluar, melainkan bau yang sangat menyengat. Saat Han Li mencium bau yang menyengat, ekspresinya berubah menjadi jahat saat dia dengan hati-hati mengeluarkan pil warna merah muda dari botol. Pil ini sangat indah untuk dilihat, namun bau menyengat yang dipancarkan dari pil tersebut menyebabkan orang mengalami kesulitan bernapas. Apakah ini pil obat? Han Li mendapatkan kembali wajahnya yang tenang. Murid senior Li masih tidak dapat berbicara, tetapi dia mengedipkan matanya untuk menyampaikan kepada Han Li bahwa ini adalah pil yang tepat. Pil ekstraksi esensi ini dibuat dari anggrek, bunga ekor kepiting, telur semut biru berusia ratusan tahun, serta 23 bahan lain yang jarang terlihat. Setelah pil dibuat, warnanya menjadi merah muda dan mengeluarkan bau yang menyengat. Menelannya bisa membuka semua potensi tubuh manusia, memakan kekuatan hidup sebagai gantinya. Apakah saya benar? Han Li dengan dingin melirik murid senior Li saat dia mendaftar deskripsi pil kata demi kata dengan nada yang tidak salah lagi dalam suaranya. Saat murid senior Li mendengar kata-kata Han Li, wajahnya memucat seolah-olah tanpa darah, dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Jika Anda menelan obat ini, Anda perlu menelannya berulang kali setelah jangka waktu tertentu selain menderita rasa sakit yang menyiksa. Jika Anda menolak untuk menelan pil kedua setelah makan yang pertama, dalam skenario terbaik, Anda akan lumpuh dan dalam skenario yang lebih buruk, Anda bahkan bisa mati. Sejak pertama kali Anda menelan pil ini, takdir telah menetapkan bahwa Anda akan mati dalam waktu kurang dari 10 tahun karena pil tersebut secara paksa melepaskan potensi Anda dengan mengorbankan kekuatan hidup Anda, kata Han Li tanpa henti. Jangan coba-coba berbohong padaku bahwa ini bukan pil ekstraksi esensi, kata Han Li. Setelah mendengar apa yang dikatakan Han Li, ekspresi putus asa muncul di wajah murid senior Li sementara kejutan yang tak terlukiskan muncul di matanya. Apakah kamu terkejut karena obat khusus ini sangat langka, namun aku tahu apa itu? Han Li tahu apa yang sedang dipikirkan murid senior Li. Jawabannya sederhana. Aku juga sudah makan pil seperti ini. Kata-kata Han Li memecahkan ketegangan saat dia terus mengejutkan murid senior Li. Setelah beberapa saat, murid senior Li memiliki ekspresi tidak percaya. Cara saya makan pil itu berbeda dari cara Anda memakannya. Saya hanya makan total 1 pil, tetapi saya memisahkan pil menjadi 10 bagian, yang saya konsumsi perlahan dalam jangka waktu yang lama. Sedikit obat yang saya konsumsi tidak dapat membahayakan tubuh saya. Karena pil khusus ini dan bau yang dikeluarkannya terlalu jelas, saya memiliki kesan yang sangat kuat tentang pil ini, jadi saya dengan mudah mengenali milik Anda. Saya selalu berpikir bahwa selain saya, tidak akan ada orang kedua yang menelan pil jenis ini, tetapi siapa sangka, sesama murid saya juga mengkonsumsi pil itu. Setelah mengatakan ini, tatapan Han Li mengandung sedikit kekaguman serta rasa kasihan pada murid senior Li. Tidak ingin melihat tatapan menyedihkan tertuju padanya, murid senior Li menutup matanya. Namun, detak jantungnya tidak menentu dan pikirannya dalam kekacauan. Kamu seharusnya sudah mengonsumsi pil ini selama beberapa tahun. Jika Anda menahan diri untuk tidak mengkonsumsinya sekarang, saya bisa meminta Dr. Mo untuk meramu obat penawar untuk Anda. Meskipun obat itu tidak dapat memulihkan kekuatan hidup yang hilang, obat itu seharusnya masih dapat memberi Anda umur 20-30 tahun. Tapi sayangnya, keterampilan bela diri Anda akan hilang selamanya. Jika Anda terus menelan pil ini,
Saya dapat menyimpulkan dari reaksi yang terjadi sebelumnya bahwa Anda akan memiliki sisa hidup paling banyak 5-6 tahun. Tetapi jelas, seni bela diri Anda hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik, bahkan lebih kuat dari kekuatan Anda. Ditampilkan hari ini. Karena Anda berani makan pil seperti itu, ini memberitahu saya bahwa Anda adalah orang dengan kemauan keras. Karena hanya Anda yang dapat menentukan nasib Anda sendiri, apakah Anda ingin membuang obat ini atau tetap mengandalkannya? Bersambung ke chapter 21. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.